Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tanpa Ragi yang membahas tentang Trimurti, Tauhid, dan juga Trinitas. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Isi doktrin yang di dalamnya sama sekali berbeda. Jadi, jika kamu berkata bahwa Trimurti, Tauhid, dan Tritunggal sama aja, karena ketiganya sama-sama doktrin teologi dan sama-sama dimulai dengan huruf T, kemungkinan karena otakmu ada di dengkul, sehingga kamu sakit logika. Begitu juga, jika kamu berkata bahwa Trimurti dan Tritunggal sama aja, karena keduanya sama-sama Tri, atau sama-sama tiga, kemungkinan karena otakmu ada di dengkul. Jadi, supaya kamu tidak menjadi orang yang bodoh dan bebal, taruh otakmu di kepala dan telingamu pada tempatnya dulu. Sebelum kamu memberikan komentar atau pernyataan. Teologi, tetapi isinya jauh berbeda. Karena kita mau membahas dan membandingkan ketiganya, kita harus gunakan ukuran yang sama. Oleh karena itu, ada baiknya kita bahas dulu definisi istilah yang akan kita gunakan. Pertama, kita mulai dari kata teologi. Arti teologi adalah logika tentang theos. Theos, bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Arabnya adalah ilah, bahasa Indianya adalah dewa, bahasa Ibraninya adalah El, bahasa Chinese-nya adalah Shen. Bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya sebenarnya ngawur. God, ilah, dewa, El, dan Shen, seringkali diterjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi, sebenarnya arti Tuhan itu bukan God, ilah, dewa, El, dan Shen. Arti kata Tuhan itu, bahasa Yunaninya adalah Kurios, bahasa Inggrisnya adalah Lord, bahasa Arabnya adalah Rob, bahasa Indianya adalah Bhagawan, bahasa Ibraninya adalah Adonai, bahasa Chinese-nya adalah Chu. Padanan kata Tuhan di dalam bahasa Jawa adalah Gusti, artinya adalah baginda, majikan, bos, atau junjungan. Jika kita tanya kepada teman-teman yang Muslim, siapa junjungan kamu? Mereka akan menjawab bahwa junjungan mereka adalah Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya. Mereka juga kemungkinan masih tidak masalah dengan sebutan Gusti Nabi Muhammad atau Baginda Muhammad. Tetapi, mereka akan keberatan jika ada yang berkata Tuhan Muhammad. Padahal, arti Tuhan, Gusti dan Baginda itu sebenarnya sama. Jadi, pada video ini, saya tidak akan menggunakan kata Tuhan, supaya kita tidak rancu. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Tanpa Ragi ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu?
Sangat terlihat di sini bahwa TR ini memang berniat mendiskreditkan teologi dalam Islam dengan melakukan perbandingan yang pada kenyataannya sangat ngawur karena memakai tolak ukur keyakinannya untuk mengklaim teologi Islam. Nah, siapakah otaknya yang disimpan di dengkul dan bukan di kepala? Baik, mari kita ulas. Apa sih teologi itu? Teologi atau kadang disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Terlihat dalam video TR ini, dia menggunakan semua segi tanpa memperjelas padanan dari kata Tuhan. Sampai-sampai bahasa Jawa pun dibawa dalam mengartikan kata Tuhan. Kenapa cuma bahasa Jawa? Ada banyak bahasa loh di Indonesia. Artinya apa? Artinya si TR ini tidak jelas dalam membahas soal pengertian secara terminologi, dalam konteks apa, penggunaan kata Tuhan, dan lain-lain. Tapi tidak mengapa, mari kita ikuti permainan TR ini ya. Tuhan dapat diartikan Kurios, Lord, Rab, Bhagavan, Adonai, dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa, Tuhan biasa disebutkan dengan kata Gusti, majikan, bos, junjungan, dan sebagainya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kata Allah adalah proper name, sedangkan Rob adalah generic name yang ditujukan untuk Tuhan yang bisa berarti penguasa, pemilik, raja, dan lain-lain. Contoh, segala puji milik Allah, Rob, seluruh semesta alam. Kalimat ini mempertegas kedudukan Allah bahwa dialah raja, penguasa, pemilik seluruh semesta alam. Atau katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Sekali lagi untuk mempertegas sesuai konteks ayat yang dibicarakan. Dan ini sudah pernah saya bahas ya, yang menanggapi penjelasan Om Gracia tentang penyebutan nama Allah sebagai proper name atau nama diri, dan Rob sebagai generic name atau nama umum. Lanjut ke TR lagi ya. Dalam videonya, Tan Paragi mengatakan bahwa ketika umat Islam ditanya siapa junjungannya, maka umat Islam selalu menjawab bahwa junjungannya adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad juga Tuhan dong Esa. Sekarang begini, jika Esa ditanya, apakah Tuhan itu junjungan? Saya jawab iya. Tapi ketika saya tanya balik ke Anda, apakah semua junjungan berarti Tuhan? Tentu jawaban Anda pasti tidak. Apakah Tuhan itu raja? Tentu iya. Apakah raja berarti Tuhan? Ya jelas tidak. Begitulah seterusnya seperti contoh-contoh padanan kata Tuhan yang ditampilkan tanpa ragi. Dan inilah kekeliruannya karena menyamaratakan semuanya. Ketika semua diawali dari Tuhan, tentu Tuhan itu bisa dikatakan raja, dewa, majikan, bos, dan sebagainya. Tetapi ketika diawali dengan kata sematan padanan Tuhan, tentu bermakna tidak selamanya itu dimaknai sebagai Tuhan. Contoh lagi, Lord artinya Tuhan. Apakah Tuhan sama dengan Tuan? Saya jawab ya. Apakah Tuan sama dengan Tuhan? Saya jawab tidak. Jadi kesimpulannya, sebutan-sebutan untuk Tuhan ini sesuai konteksnya. Kalau saya katakan landlord atau tuan tanah, atau saya katakan tuan baron, apakah mereka juga berarti Tuhan? Kan enggak. Bukan begitu Ferguson? Lebih mudahnya begini, tinggal dibalik saja sudut pandang untuk mengartikan kata Tuhan dan Tuan. Dari sudut pandang Tuhan, apakah Tuhan itu adalah selalu Tuan? Dari sudut pandang Tuan, apakah Tuan itu adalah selalu Tuhan? Nah, jadi jangan mengambil tolak ukur teologi dalam keyakinanmu untuk disamakan dengan teologi dalam keyakinan orang lain. Dan inilah contoh orang yang otaknya ditaruh di dengkul, bukan di kepala. Tetapi ambillah metodologi yang jelas. Entah apa yang ada di otak Tan Paragi ini. Tetapi yang pasti, tentu saja tujuannya untuk mendistorsi akidah Islam dengan nalar pendeknya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk memudahkan, kita buat sebuah tabel perbandingan antara Hindu, Islam, dan Kristen. Yang pertama adalah mengenai ilah tertinggi. Bagi Hindu Bali, ilah tertinggi adalah Sang Hyang Widi, atau Sang Hyang Tunggal, atau disebut juga Brahman. Sang adalah imbuhan, yang setara, dengan de, di dalam bahasa Inggris, dan al, di dalam bahasa Arab. Hyang adalah keberadaan spiritual, yang punya kekuatan supranatural.
Mungkin, dalam bahasa Islam dan Kristen, bisa dikatakan, arti hyang, sama dengan roh. Kalau kita berkata sembahyang, kata hyang di belakang kata sembah itu, berasal dari kata hyang ini. Widi artinya adalah pengetahuan. Jadi, Sang Hyang Widi, arti sederhananya dalam bahasa Inggris, adalah the knowledge spirit. Sang Hyang Widi juga mempunyai arti, dia yang tidak terpikirkan. Sang Hyang Widi ini tunggal atau esa. Dia maha ada, kekal, tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir dan tidak terbatas. Dia adalah ilah tertinggi, dan gusti tertinggi di dalam Hindu. Ilah tertinggi di dalam Islam, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kata Subhanahu wa Ta'ala, adalah maha suci dan maha tinggi. Ilah tertinggi di dalam Kristen, adalah Yahweh, arti Yahweh, adalah dia ada. Jadi, baik Hindu, Islam, dan Kristen, hanya mempunyai satu ilah tertinggi, dengan sebutan masing-masing. Nah, bagaimana dengan wujudnya? Bagi Hindu, Sang Hyang Widi mempunyai banyak nama, banyak wujud dan banyak manifestasi. Dari sekian banyak nama, wujud dan manifestasi Sang Hyang Widi, 3 yang paling populer adalah Brahma, Wisnu, dan Shiva. Perlu dicatat, bahwa Brahma berbeda dengan Brahman. Brahman adalah Sang Hyang Widi. Sedangkan, Brahma adalah manifestasi Sang Hyang Widi, yang mempunyai tugas sebagai pencipta. Wisnu adalah manifestasi Sang Hyang Widi sebagai pemelihara, dan Shiva adalah manifestasi Sang Hyang Widi sebagai pelebur. Jadi, Brahma, Wisnu, dan Shiva adalah 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Mereka punya peran masing-masing sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Menurut doktrin Tritunggal, ketika terjadi proses penciptaan, yang menciptakan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Brahma, Wisnu, dan Shiva adalah 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Tetapi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisah. Nah, bagaimana dengan wujud Allah di dalam doktrin Islam? Terus terang, wujud Allah di dalam Islam masih menjadi perdebatan. Sebagian cendekiawan Islam berkata bahwa Allah punya wujud, sedangkan sebagian lagi berkata bahwa Allah tidak punya wujud. Baik, saya bahas Trimurti dulu. Trimurti adalah 3 kekuatan Brahman atau Sang Hyang Widi, sebutan Tuhan dalam agama Hindu, dalam menciptakan, memelihara, pelindung alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari 3, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta atau Utpati, Dewa Wisnu sebagai pemelihara atau Sititi, Dewa Siwa sebagai pelebur atau Pralina. Dalam keyakinan Hindu, terdapat teologi yang disebut Trimurti. Istilah ini adalah 3 unsur kekuatan yang menguasai jagat raya, yaitu Sang Brahman atau Sang Hyang Widi. Mereka adalah Tuhan-Tuhan bagi umat Hindu yang menciptakan, memelihara, dan memusnahkan jagat raya. Pertama, Dewa Brahma, Sang Dewa Pencipta. Dalam teologi Hindu, dewa inilah yang menciptakan jagat raya dan segala isinya. Kedua, Wisnu. Dewa ini adalah Sang Dewa Pemelihara. Jadi setelah jagat raya selesai diciptakan oleh Dewa Brahma, maka giliran Dewa Wisnu untuk memelihara. Namun jagat raya ini pada akhirnya akan sirna atau hancur. Setelah jagat raya sampai pada titik akhir, maka giliran Siwa yang bertugas. Dewa ketiga ini disebut Sang Dewa Pemusnah. Dalam ajaran agama Hindu, tidak ada pandangan bahwa Tuhan itu berbeda antara yang dipuja umat agama yang satu dan lainnya. Konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Sastra Veda dalam Upanishad menyebutkan Ekam Ewa Adwitiyam Brahman, atau artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Sementara dalam 3 ditegaskan Eko Narayana Natwitiyo Astikacit, atau artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Nah, dalam mewujudkan bakti kepada Tuhan yang Maha Esa dengan sifatnya yang acintia, tidak dapat terfikirkan, manusia dengan sifatnya yang awidya atau tidak sempurna memuja Tuhan dengan berbagai rupa, nama, dan sebutan, serta berbagai interpretasi. Ini seperti tertuang dalam kitab suci Weda, Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti, atau artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ini seperti Asmaul Husna ya.
dalam teologi Islam. Nah, saya tidak akan panjang lebar membahas teologi dalam ajaran Hindu ini. Sebagai orang yang mempelajari teologi, saya hanya sedikit ingin bertanya, bagaimanakah doktrin Trimurti ini terbentuk dan atas ajaran siapa? Apakah dari Sang Hyang Widi alias Sang Brahman, atau doktrin ini terbentuk karena berbagai tradisi atau kebudayaan di India, atau bagaimana? Karena dalam sastra Veda, Upanishad menyebutkan Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Sama seperti juga yang terdapat dalam Narayana Upanishad. Jadi Tuhan hanya satu di sini bermakna apa? Esensinya, sifatnya, bentuknya, atau apanya? Baik, kita lanjut ke Trinitas. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipostasis yang sehakikat Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Nah, sekarang begini, formulasi dari Trinitas ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika tanpa ragi menjelaskan tentang paham Trinitas, di mana Yesus di sini sebagai firman atau logos yang berwujud manusia untuk menyampaikan segala perkataan Bapa, dia memberi sebuah analogi sederhana agar doktrin ini dapat dipahami dengan mudah. Sebelumnya mari kita simak dulu analogi dari tanpa ragi ini. Check it out. Wujud Yahweh adalah perkataan. Yahweh dan perkataan Yahweh adalah 2 hal yang berbeda. Namun, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kamu dan perkataan kamu adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi, jika kamu dan perkataan kamu tidak satu, berarti kamu orang gila. Perkataan kamu adalah yang menampilkan siapa kamu sebenarnya. Perkataan ini keluar dari Yahweh. Itu sebabnya, perkataan ini disebut juga utusan. Penjelasannya begini. Saat ini kamu tidak mengenal siapa saya. Siapa orang di balik video tanpa ragi ini? Tetapi, saya mengutus perkataan saya kepada kamu melalui media yang disebut video di YouTube. Perkataan saya di media yang disebut video di YouTube ini adalah wujud saya yang kamu kenal. Wujud saya bukan videonya, bukan YouTube-nya, tetapi perkataannya. Ide atau pemikiran yang saya sampaikan itu adalah wujud saya yang sampai kepada kamu melewati batas ruang dan waktu. Saya dan perkataan saya adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi, saya dan perkataan saya adalah satu kesatuan. Jika kamu mendengarkan perkataan saya, kamu mendengarkan saya. Nah, perkataan saya di YouTube ini adalah yang melakukan semua yang saya inginkan di alam yang disebut dengan YouTube. Perkataan saya ini terus-menerus menyampaikan pemikiran saya di YouTube kepada banyak orang, walaupun saya sedang melakukan hal yang lain. Setelah melihat analogi dari tanpa ragi tadi, saya jadi senyum-senyum sendiri. Analoginya sudah lurus, tapi tanpa ragi tidak meneruskannya. Bapak mengeluarkan perkataannya melalui media yang disebut Yesus untuk menyampaikan perkataan Bapak kepada umat manusia. Tanpa ragi mengeluarkan perkataannya melalui media video YouTube agar perkataan tanpa ragi sampai kepada pemirsa. Nah, yang tidak diteruskan dari analogi tanpa ragi tersebut adalah jika Yesus sebagai media dan YouTube juga sebagai media, apakah tanpa ragi sama dengan YouTube? Karena Yesus sebagai media, maka Yesus sama dengan Bapa. Hal inilah yang tidak diteruskan oleh tanpa ragi. Jika dia meneruskan analoginya, maka saya yakin peluang menjadi mu'alaf akan terbuka. Sekali lagi saya kembalikan kalimat di awal tanpa ragi, bahwa inilah salah satu contoh orang yang menaruh otak di dengkul, bukan di kepala. Jika Yesus adalah firman itu sendiri, tentu Bapa tidak perlu berfirman lagi. Sedangkan dalam Bible jelas ditegaskan atas pengakuan Yesus sendiri bahwa dia hanyalah penerima firman alias utusan. Nah, ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 24 yang berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Dan masih banyak lagi ayat-ayat Bible yang menunjukkan Yesus hanya sebagai media penyampai firman Bapa. Sama seperti yang dikatakan tanpa ragi, bahwa YouTube adalah media penerus kata-kata tanpa ragi. Kalau seperti itu,
Apa bedanya dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sebagai utusan penyampai firman? Sadar nggak? Entar ujung-ujungnya mentok malah kabur ke mukjizat, penciptaan Yesus, dan sebagainya. Coba tanpa ragu suruh jawab. Apakah Yesus adalah media? YouTube adalah media penerus kata-kata tanpa ragu? Apakah Yesus sama dengan Bapa? Apakah YouTube adalah tanpa ragu? Dan sekali lagi, sebagai seorang yang mempelajari teologi, saya ingin bertanya, doktrin Trinitas ini atas ajaran siapa? Yesus? Bukan sama sekali. Acuannya dari mana? Yohanes 1 ayat 1. Kenapa kalian mengambil acuan dari himne Plato yang seorang politeisme, kemudian dijadikan ayat dalam kitab suci Anda? Siapa yang menafsirkan bahwa Yesus sama dengan firman dan Yesus sama dengan Bapa? Wujud Yahweh adalah perkataan. Yahweh dan perkataan Yahweh adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kamu dan perkataan kamu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi, jika kamu dan perkataan kamu tidak satu, berarti kamu orang gila. Untungnya Yesus waras, sinkron dengan perkataannya, bahwa dia hanyalah utusan dan tidak pernah mengaku atau berkata-kata bahwa ia adalah Tuhan. Jika ada orang yang menganggap Yesus Tuhan, tentu orang tersebut yang tidak sinkron dengan perkataan Yesus. Jadi yang tidak waras di sini siapa? Makanya konsep Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus ini satu kesatuan dalam hal apa? Satu rumah, satu kantor, satu visi atau misi, atau satu-satu aku sayang ibu. Oke, lanjut lagi ya. Baik, sekarang kita beralih ke tauhid. Nah, dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah esa atau satu tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Karena zat Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda beserta segenap sifat-sifatnya. Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Allah tidak dapat dibayangkan karena bayangan benak manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang bisa dijumpai, dilihat, didengar, atau dirasakannya dengan panca indera. Dan Allah tidaklah serupa dengan hal-hal demikian. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Nah, sebelum menjawab tanpa ragu mengenai hal ini, saya akan memberi dasar. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maka tentu kita semua memahami bahwa Allah itu ada tapi tidak serupa dengan segala ciptaannya. Seberapa keras Anda membayangkan dan memikirkan tentang wujud Allah, sekalipun sampai Anda sundul langit sekalipun, itu semua percuma karena wujud Allah di luar jangkauan ciptaannya. Dan mengenai penjelasan tanpa ragu bahwa para cendekiawan Islam masih memperdebatkan soal wujud Allah ini, saya mau tanya dulu kepada tanpa ragu, siapa para cendekiawan Islam tersebut? Kaum Mu'tazilah yang ajarannya terpengaruh dari filsafat Yunani, itu ya? Atau siapa? Ma'bad al-Juhani yang semasa dengan Abdullah bin Umar, Wasil bin Atta, murid Hasan al-Basri yang hidup di era Abdul Malik bin Marwan. Juga ada Abu Hudzail al-Alaf yang menjadi guru besar Mu'tazilah. Dan kemudian muncul Ibrahim an-Nadam yang sangat terpengaruh filsafat hingga sepenuhnya menafikan adanya sifat Tuhan dan membangun pondasi mazhab Mu'tazilah atau Al-Jahid, Al-Ka'bi, dan Al-Jubai. Metode mereka itulah yang dikenal dengan ilmu kalam, sebab menimbulkan perdebatan atau sebab pokok akidahnya adalah menolak sifat kalamullah. Itu ya. Atau mungkin para filsuf Islam. Saya katakan bahwa para filsuf ini, mau itu Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain yang dari Muslim, atau filsuf seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahkan Thales, ini masih dalam ranah teori. Selama sesuatu dalam hal ranah teori, ini masih bisa diperdebatkan. Jadi sangat wajar jika ada perselisihan,
Karena semua itu berdasar pemikiran, penelitian masing-masing, dan sah-sah saja. Tapi penafsiran mereka tidak bisa dijadikan acuan, hanya bisa dijadikan pertimbangan jika ada yang berkaitan dengan dasar acuan. Bukan seperti doktrin Trinitas yang sebenarnya tidak bisa membuktikan wujud Yahweh, kemudian ditafsirkan oleh para filsuf Yunani, kemudian dijadikan acuan ayat dalam Bible dan menyimpulkan bahwa Yahweh sama dengan Yesus. Karena pemikiran filsuf ini hanya berdasarkan rasa dan kebijaksanaan dari mereka pribadi. Dan topik ini juga sudah pernah saya bahas ya. Lanjut. Bahwa Allah punya wujud, sedangkan sebagian lagi berkata bahwa Allah tidak punya wujud. Wujud Allah ini menjadi dilema bagi Muslim karena beberapa hal. Yang pertama, karena di dalam hadis ditulis bahwa Allah punya dua tangan, dan dua-duanya adalah tangan kanan. Muslim tidak mau punya ilah yang punya dua tangan, tetapi dua-duanya tangan kanan. Yang kedua, karena dikatakan juga di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya. Tetapi, tidak seorang Muslim pun yang tahu untuk apa Allah akan menyingkapkan betisnya. Saya tidak tahu apakah ada Muslim yang penasaran mau melihat betis Allah. Yang ketiga, karena dikatakan di dalam Al-Quran bahwa semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Jadi, jika kita baca secara literal, Allah punya dua tangan dan dua-duanya kanan. Lalu, dia akan memperlihatkan betisnya. Tetapi, semua itu akan binasa kecuali wajahnya. Sebaliknya, jika berkata bahwa Allah tidak punya wujud, itu bisa berarti Allah itu tidak ada. Mengenai wajah Allah, betis Allah, tangan Allah yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis, ini hanya bermakna kiasan atau metafora untuk menunjukkan sifat dan kekuasaan Allah. Wajah Allah ini ketika ditakwil akan bermakna penglihatan Allah, yang berarti semua yang ada di alam semesta ini dalam pengawasannya, dan tidak ada yang luput sedikit pun. Begitu pula dengan betis Allah, yang ketika ditakwil akan bermakna di saat hari kiamat, di mana Allah menunjukkan hari yang telah dijanjikannya, maka orang-orang yang beriman akan bersujud kepadanya. Dan untuk orang-orang yang tidak beriman, tidak akan pernah bisa sujud. Nah, bagaimana dengan tangan Allah? Dalam beberapa hadis disebutkan, dua tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, tangan kanan dan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala melipat langit-langit pada hari kiamat, lalu mengambilnya dengan tangan kanannya seraya berkata, Akulah sang raja, di manakah para diktator, di manakah orang-orang yang sombong? Lalu Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya seraya berkata, Akulah sang raja, di manakah para diktator, di manakah orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Muslim. Hadis lain berikutnya, tangan yang lain. Ibnul Ala, salah seorang perawi hadis mengatakan, dengan tangannya yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Akulah sang raja, di manakah para diktator, di manakah orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi kesimpulannya, jangan membayangkan wajah Allah, betis, tangan, dan lain-lain adalah sama seperti kepunyaan manusia atau makhluk ciptaannya. Keliru dan nekat itu namanya, dan akan bertentangan dengan ayat yang jelas bahwa Allah tidak akan serupa dengan apapun. Jadi cukuplah jika mentakwil dengan tidak membayangkan wujud Allah serupa dengan apa yang kita pikirkan. Hanya paham di luar tauhid yang memanifestasikan wujud Tuhan mereka dengan ciptaannya. Jadi, maaf, siapa sebetulnya yang mengamalkan dan mengikuti perkataan Ekam Ewa Adwitiyam Brahman atau Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Apakah yang mengikuti tauhid, Trimurti atau Trinitas? Silahkan para pemirsa yang menyimpulkan dan harap memberikan komentar yang sopan dan bijak dalam menilai sesuatu. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika berbohong adalah suatu pekerjaan, tentu kafir bodoh akan cepat menjadi miliarder. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.